cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta lebih lagi dan lebih dalam. Yes. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta terus menerus kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Yes. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Tepuk tangan dan sorak-sorai. Tambah dalam dan tambah dan dalam lagi. Haleluya. Yes. Adalah wajar Yesus bertanya kepada kita dan juga Petrus. Yohanes 21 ayat 15 dan 17, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Dia udah mati buat kita, menebus dosa kita, mati dan bangkit buat kita. Karena itu biarlah kita menjawab seperti Petrus menjawab. Yesus, aku cinta kepadamu. 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 Yesusku, aku cinta. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dari hati kita yang dalam kita berkata, Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu. aku cinta Bapa dan Roh Kudus, aku juga cinta kepadamu. Yesus, Dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanku. cinta kepadamu. Yes, Yesus. Yesus, Ya, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus,
Yesus. Yes, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang sayang kami cintai. Yesus, Terima kasih Bapa. aku cinta. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus, aku cinta. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta. Angkat tangan kita bersama dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Sekali lagi katakan Yesus, tak terukur. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Mari angkat tangan kita sembah. Sembah Bapa, sembah Yesus, sembah Roh Kudus. Selama-lamanya sembah. Kira lama syandara lama sande, kira lama sandara lama sando. Haleluya, 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 haleluya. Selamanya ku sembah, layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Selama-lamanya kami mengasihi-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu Roh Kudus, kami sembah selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. I worship You, Father, Jesus and Holy Spirit. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love You, I love to worship You. I
I worship you. I worship. We worship you, Father, Jesus, and Holy Spirit. Ever and ever, forever. With all of my heart. And all of my soul. Yes, Father. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. Together sing, I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. Everybody sing, I worship you. Yes, Father. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. I love you. I love to worship you. With all of my heart. With all of my heart. And all of my soul. I love you. I love to worship you. With all of my heart. With all of my heart. And all of my soul, I love you. I love to worship. Clap your hand, tepuk tangan bersama-sama. Clap your hand, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. My first love is Jesus. My first love. First love is Jesus. You're the one I adore. Yes, my first love is Father, My first Jesus, and Holy Spirit. is my Savior. You're the one that I'm living for. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. Open your hand, open your heart. You're the strength of my life. My first joy is my Master. My first joy is my Master. You hold the keys of my You life. hold the keys to Together sing, Jesus. Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Petrus mengucapkannya 3 kali. Ya Yesus, aku mencintaimu lebih dari yang lain. First love Biarlah ucapan ini kita ucapkan. My first love is Jesus. you're the Kirala Bapa Sandara la Bapa Kasandara. Nyanyikan. my first love.
katakan cintamu kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. You're the one that I'm living for. Yes, Lord. My first love is Jesus. You're the strength of my life. You're the strength of My my first life. joy is my master. Yes. My first joy is my master. You hold the keys of my life. Okay, let's sing. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. Oh, I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. Oh, I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, you're my first love. Oh, I love you. Oh, how I love you, Father, Jesus, and Holy Spirit. I love you. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita 20 menit memuji, menyembah, dan berdoa bersama, kita akan menggali firman bersama-sama. Seri Keluarga Indonesia Bahagia. Telah hadir pakar Keluarga Indonesia Bahagia. Dari mukanya kelihatan pakar. Kelihatan bahagia dong. Bahagia. Situnya pakar gue bahagianya. Ya, biar ketularan bahagia lah. Baik, saya pakar, dia bahagia, kita pakar bahagia. Mas Jarod, tema kita adalah 8 bahasa cinta menurut Alkitab untuk suami istri. Oke. Bukan untuk dengan selingkuhan, bukan. Dengan bini muda atau istri kedua, tiga, empat, bukan. Ya. Jelas nih, 8 bahasa cinta di Alkitab untuk suami istri yang sah. Ya. Mas Jarod, sebenarnya apa sih kok ada bahasa cinta? Kan yang saya tahu ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Batak. Kok ada bahasa cinta itu bagaimana? Karena gini, ya mencintai adalah sebuah perilaku ya, atau juga sebenarnya komunikasi. Nah, mencintai atau berkomunikasi ini harus nyampe. Nah, untuk sampai itu bahasanya harus pas. Nggak bisa kan suami bahasa Korea lalu istrinya bahasa Jawa gitu. Biasanya pernikahan campuran karena orang Indonesianya bisa bahasa Inggris, bisa begitu. Sehingga komunikasi tetap jalan. Bagus. Kalau orang menikah tapi bahasanya nggak bisa bahasa Tarzan. Itu film Tarzan. Tapi itu masih bisa nyambung juga, tapi kan susah gitu ya. Tapi itu Tarzan kan hanya di film. Iya. Kenyataannya nggak ada. Nah, demikian juga di dalam pernikahan. Kenapa perlu bahasa cinta? Jangan sampai yang mencintai merasa mencintai, yang dicintai itu nggak merasa dicintai. Maka kita perlu belajar bahasa cinta yang pas. Tapi bahasa cinta yang paling benar, paling lengkap ya Alkitab. Wow. Walaupun ada psikolog Gary Chapman yang membuat lebih praktis, tapi yang benar dan lengkap ya Alkitab. Kita akan bahas di next berikutnya.
Sekarang yang Alkitab dulu. Alkitab dulu. Biar Oke. lebih rohani dan lebih kudus. Namanya worship at home. Iya. Oke, kalau akhirnya bahasa cinta diperlukan terus-menerus, Mas Jarod mengatakan bahwa kalau membangun tangga itu sehari selesai, Ya, bikin rumah setahun. setahun. Rumah tangga Nggak ada habisnya. Seumur hidup. seumur hidup. Seumur hidup. Terus-menerus. Yes. Dan perlu bahasa yang tepat. Bahasa yang kekal, bahasa yang benar. Heeh. Ya. Contoh di Kejadian 11 Menara Babel hancur karena bahasanya nggak nyambung. Ya, betul. Nah, tapi kenapa Mas Jarod? Waktu pacaran mereka kok nyambung aja bahasanya? Karena sebenarnya mereka sudah ada cintanya. Ya kan? Jadi apapun bahasanya, karena cintanya ada. Nah, yang repotnya ketika orang menikah, ada tagihan, ada anak, ada kewajiban, ada mertua. Kadang cintanya tuh udah nggak ada. Sehingga Atau berkurang? atau berkurang. Maka perlu mulai belajar lebih lanjut mengenai cinta yang benar gitu loh, sesuai firman Tuhan. Saya sering kalau melayani pranikah gitu, yakin dari Tuhan, yakin. Kan ada perbedaan, enggak apa-apa, yakin. Begitu udah menikah selama, Pak, kita kok kayaknya nggak yakin ya. Saya mau tempeleng aja itu, Pak. Gimana, Pak? Biasanya mereka begini, yakin dari Tuhan, yakin begitu. Begitu udah menikah, padahal saya udah berdoa minta tanda Pak Jarod. Bahkan pakai minta tanda lagi. Begitu udah menikah, kayaknya dulu kok tanda-tandanya itu kebetulan ya. Jadi ya karena cintanya tidak dipelihara. Nah, cara memelihara cinta adalah dengan kasih yang firman Tuhan ajarkan. Dengan bahasa cinta sesuai firman Tuhan. Ya, karena kadang-kadang ini bisa nggak sesuai dengan yang dunia ajarkan. Mungkin yang paling mencolok. Orang dunia berkata bahwa cemburu itu tanda cinta. Sedangkan Alkitab berkata kasih itu tidak cemburu. Nah, ini kan sebuah konsep yang memang dunia dengan firman Tuhan itu hal yang berbeda. Tapi kita harus pegang yang kekal, yaitu firman Tuhan. Contoh, selain Mas Jarod setia sama Mbak Esther sebagai istri, bukan hanya karena cinta, juga karena takut Tuhan kan? Ya. Jadi tetap ada keseimbangan antara ke Tuhan dan ke orangnya. Kalau mencintai Tuhan yang benar, maka saya yakin Tuhan yang benar dan hidup itu akan berbicara, cintai istrimu. Jadi kalau ada orang berkata, saya cinta Tuhan sungguh-sungguh, tapi sama istri sama suaminya nggak cinta, saya ragu-ragu nih. Jangan-jangan dia nggak cinta Tuhan. Tapi dia pendeta, mungkin dia cinta kolektenya, mungkin dia cinta gerejanya, mungkin dia cinta gedungnya, dia mungkin cinta asetnya. Dia Cinta pribadinya. Dia tidak cinta Tuhan pribadi. Gitu, karena dia cinta dirinya sendiri. Karena kalau dia, apalagi dia rajin berdoa, gitu, tapi sama istri, karena waktu dia berdoa tuh berdoa sama siapa? Kalau dia berdoa sama Tuhan, Tuhan yang hidup itu pasti akan berkata, cintai istrimu. Itu udah pasti. Bahkan hubungan suami istri lambang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau lambangnya rusak, udah pasti yang dilambangkan juga rusak. Tapi Mas Jarod, Ya. istri atau suami saya setelah menikah berubah. Ternyata waktu pacaran dia yang pakai topeng. Gimana dong sikap kami? Mau setelah menikah berubah, jahat, segala macam, justru untuk itulah butuh cinta yang Alkitab ajarkan. Ya kan? Wow. Kasih itu apa? Murah hati. Pak, suami saya miskin Pak, gaji kena PHK Pak, duitnya sedikit, saya lebih banyak. Itu dia makanya murah hati. Menerapkan bahasa kasih itu. Iya, bahwa kasih itu murah hati. Baik, kembali. Ya. Di Galatia 5:22 ada buah roh yang dijadikan Mas Jarod jadi bahasa kasih kan. Kasih itu ada 8 kan ya? Ya, kan ada buah roh 9. Ya, Dalam buah roh tadi salah satunya kasih. ya. Nah, kasih ini dijabarin lagi nih. Ada 8. 8. Nah, saya ada lagunya. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita bahas 3 dulu. Sukacita. Kasih, sukacita ya. Oke. Bahasa sukacita suami istri itu seperti apa? Kembangkan yang praktis ya, kembangkan sikap humor. Karena banyak nih waktu pacaran ketawa-ketawa gitu. Nah, setelah menikah, banyak laki-laki itu lucunya di luar rumah. Jadi waktu saya ketemu Bahkan sama ada pendeta lucunya di mimbar. Iya, nah saya ketemu sama istrinya kan, Bu, istri ibu lucu banget, suami ibu lucu banget. Lucu emangnya dia? Iya lucu, karena ketemu di kantor kalau dia pengusaha. Atau ketemu di teman pelayanan, enggak, dia di rumah nggak lucu gitu. Nah, kenapa para suami di rumah nggak lucu? Ada 2 kemungkinan. Dia hidup memang dalam kemunafikan,
gitu kan? Di gereja murah hati, di rumah pelit, atau kita bicara sukacita dulu. Atau bisa juga, maaf nih, saya menyalahkan istrinya. Mungkin istri bukan teman lucu yang baik. Maka sukacita ini perlu dikembangkan bersama-sama, mengembangkan sikap sukacita dalam keluarga. Misalnya contoh ya, suaminya ini lucu. Katakanlah ibu atau bapak ibu menikah udah 10 tahun. Ingat nggak tahun pertama? Suaminya lucu nih, lucu-lucu. Tapi istrinya nggak meresponi dengan baik. Dia jawab begini, nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu. Cengengesan, ketawa melulu, kerja, bayar tagihan, serius, jangan ketawa melulu. Karena dimarahin begitu terus, akhirnya suami ini ya dimarahin terus kan nggak enak dong. Dia di kantor lucu, begitu mau pulang ke rumah, dia langsung berkata, urapan serius. Dia masuk rumah dengan serius, nggak pernah lucu lagi. Akhirnya rumah tangga itu, pernikahan itu tidak berkembang sukacita. Padahal sukacita itu perlu dikembangkan. Di antaranya, ya tentunya banyak ya. Misalnya sukacita, bahwa sukacita itu karena keselamatan, karena hal yang kekal. Tapi secara praktis sukacita dikembangkan dengan mengembangkan sikap humor. Sehingga suami istri, pernikahan yang bahagia itu tandanya adalah kalau suami istri masih bisa bercanda. Kalau suami istri udah nggak bisa bercanda nih, begitu bercanda, gak lucu, gak lucu. Jangan bercanda lo. Itu pasti sudah gak bahagia itu. Oke, saya tanya Mas Jarod. Ya. Mas Jarod, apakah di rumah juga lucu? Wih, tanya aja istri saya. Ke anak-anak lucu juga? Oh, sampai anak saya tuh kadang-kadang begini, Pak, Papa tuh kali ini Papa serius apa gak sih? Emang kenapa? Aku tuh gak bisa bedain, Pak. Papa lagi serius atau apa lagi tidak. Contoh nih. Ya. Anak saya tanya dengan seriusnya, Papa, aku ini cocoknya milih jurusan apa, Pak? Gitu. Ini anak saya nanya begitu kan? Anak berapa ini? Anak perempuan. Ya, nomor 1, nomor 3. Aku cocoknya milih jurusan apa, Pak? Saya jawab begini, Nak, kalau kamu mau suami yang pengertian, ngambil jurusan psikologi. Kalau kamu mau pengen suami yang kaya, kamu ngambil jurusan bisnis. Kalau kamu punya suami yang rohani, ngambil jurusan sekolah Alkitab. Loh Pak, aku ini bukan mau cari suami Pak. Aku tanya jurusan yang cocok buat diriku Pak. Oh, saya kasih tahu ya, 60-70% orang tuh menikah dengan teman kuliahnya. Kamu kan perempuan, ujung-ujungnya kan cari suami gitu loh. Bahkan banyak wanita akhirnya kuliahnya apa nggak dipakai. Jadi tetap aja kamu tuh mau nikah sama siapa? Pak, Papa tuh yang jawab yang serius. Loh ini sedang serius. Ini sedang serius ini. Mau ditanya jurusan apa kok carinya, jawabnya mau cari suami yang kayak apa. Loh. Jadi Mas Jarod kan tahu saya juga agak lucu sebenarnya. Oke. Ya di bawah derajatnya Mas Jarod lah. Kenapa pakai agak? Di rumah tertekan ya. Agak lucu. Namun begitu saya tanya anak saya yang kedua nih, masih kecil dulu, Oke. TK, sudah sikat gigi, anak yang kedua yang terakhir, yang bungsu. Dia bilang gini, dikasih tahu nggak ya? Marah anak saya. Saya mau siram air aja, walaupun masih ketawa juga. Jadi intinya memang sukacita itu harus dibangun, Lewat kebiasaan, dikembangkan, lewat kehidupan sehari-hari. dan sukacita yang benar dari dalam ya. Betul. Nah, sukacita yang benar kan gini, ya betul dari dalam ya, karena punya kepastian keselamatan. Jadi duit sedikit pun tetap bersukacita, tapi itu kan sukacita yang dewasa, butuh waktu untuk punya sukacita yang demikian. Ya. Sukacita yang walaupun lagi panas, sukacita, weh jemuran kering, lagi hujan, sukacita, weh gak usah nyiramin tanaman gitu. Tapi itu sukacita yang dewasa, atau sukacita yang ilahi. Yang ilahi itu karena kepastian keselamatan. Jadi ngalami apa aja, aku gak kehilangan keselamatan kok gitu. Kalau sukacita suami istri? Nah, kalau sukacita suami istri itu yang praktis itu tadi bilang, kembangkan sikap humor, bercandalah, tertawalah gitu. Contoh lagi misalnya gini, saya kan punya WA group banyak, saya juga aktif di sosmed. Pasti yang namanya IG lucu, video singkat lucu, saya udah dapet duluan. Tapi istri saya dapatnya belakangan kan. Dia tunjukin, dia ada lucu banget nih gitu. Mana. Oh ya, wah, ketawa-ketawa gitu. Padahal udah tahu. Jadi nggak usah bilang begini, aku udah tahu, nggak usah tunjukin. Ini nggak mengembangkan sikap sukacita dalam pernikahan gitu. Yes, bagus. Kalau ternyata, sebentar dulu, sukacita dulu, penting ini. Bisa 8 episode nih. Oke, nggak apa-apa. Satu-satu aja pokoknya. Berapa Sukacita episode? suami istri, bahasa Ya. sukacita suami istri. Ada istri yang, mohon maaf, suka ngatur. Nggak suka ketawa.
Ya, ada suami yang arogan. nggak sukanya marah, nggak suka Ya, ketawa. jadi gimana mengkombinasikan sehingga mereka bisa selucu, sesukacita waktu pacaran? Ya sebenarnya suami istri itu bagus lah ya. Satunya banyak ketawa, satunya enggak. Ketawa terus nggak kerja-kerja, lupa buka toko. Ya udahlah kita nggak usah dibuka hari ini. Tadi gini sih, menurut saya gini. Harusnya menikah itu, hidup bersama itu akan mencapai keseimbangan. Ya karena cinta itu menyesuaikan diri. Waktu kita pacaran dulu kita punya kemampuan menyesuaikan diri luar biasa. Pasangannya begini, maka saya begini. Karena dalam rangka mau mendapatkan. Ya, maka punya kemampuan adaptasi luar biasa. Nah, ketika menikah harusnya kemampuan itu tetap dikembangkan. Jadi misalnya yang satu memang orangnya serius, formal, teliti, rapi, disiplin. Ini memang areal-areal yang jauh dari lucu. Orang lucu itu kan biasanya kreatif, spontan, banyak ide. Nah, itu areal orang yang lucu. Ini memang ada, tapi walaupun dia serius, komitmen, tegas, disiplin, rapi, lucunya sedikit. Tapi namanya hidup itu karena mau beradaptasi, maka paling tidak nih, dia nggak bisa lucu, tapi dia jadi teman melucu gitu loh. Jadi ketika pasangannya ngajak ketawa gitu ya, jangan dimarahi gitu. Paling Bahkan termasuk pura-pura lucu pun nggak apa-apa. Dia mungkin kan nggak harus, kalau dia orang nggak lucu melucu kan jadi aneh. Tapi kalau pasangannya ngajak lucu itu direspon gitu loh. Jadi kalau nggak ya ikut ketawa gitu. Sekarang bahasa yang kedua, kasih sukacita, damai sejahtera, damai sejahtera. Damai sejahtera. Bahasa damai sejahtera suami istri. Yang kedua. Oke, damai sejahtera ini kan areal perasaan yang memang akan sangat tergantung. Jadi misalnya, aduh aku tuh nggak damai karena dia kok pulangnya malam, dia kok di IG-nya foto sama stafnya akrab banget, damainya hilang. Wah, saya kehilangan damai sejahtera karena dia begini-begini. Tapi damai sejahtera fondasinya dulu adalah harus damai sejahtera karena Tuhan. Ya kan? Damai sejahtera karena punya iman, damai sejahtera karena punya pengharapan. Lalu ini diaplikasikan di dalam pernikahan. Nah, damai sejahtera adalah sikap yang muncul sebenarnya karena rasa aman. Nah, rasa aman tentunya harus dibangun. Misalnya gini, gimana saya mau damai sejahtera lah pasangan saya nggak bisa dipercaya. Oke, belajarlah untuk mempercayai. Kan sering memang sih karena latar belakang, orang tuanya selingkuh, teman di kantor selingkuh, tetangganya selingkuh, akhirnya atau bahkan dia waktu pacaran pernah dikhianati. Atau betul-betul memang pasangannya pernah bisa tidak dipercaya, akhirnya dia kehilangan damai sejahtera. Ya. Tapi ini damai sejahtera perlu dibangun, karena damai sejahtera itu ya semua aspek ya. Semua aspek dari kasih itu bisa dibangun termasuk damai sejahtera dengan cara memberi kepercayaan. Dengan cara belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Jadi gini, orang kalau mau kepo lalu jangan, akhirnya nggak punya damai sejahtera. Nah, nggak punya damai sejahtera ini kan akan mempengaruhi mudah marah, mudah kesinggung, sensitif, melangkah lebih jauh akhirnya cemburu, sehingga melangkah kepada tidak kasih berikutnya, bahwa kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu tidak cemburu, tapi percaya segala sesuatu. Nah, kalau damai sejahtera ini tidak dipelihara, nanti akhirnya muncul pada sikap-sikap tidak mengasihi berikutnya dari definisi kasih di Alkitab. Nah, Mas sekarang setelah menikah bangkrut karena pandemi ya. Ya. Karena teknologi berubah lalu rumah terbakar. Kok masih bisa damai sejahtera tuh vitamin apa itu? Jadi gini sih, kalau gelisah ya tentu saya pernah gelisah. Istri pun juga pasti pernah gelisah. Karena manusia itu gelisah itu wajar. Tapi kan kita bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan. Waktu saya masuk masa-masa pandemi, sebelumnya usaha yang satu sudah tutup. Tapi begitu masuk pandemi, ya usaha satunya lagi ikut tutup lagi. Nah makanya ini nih lukisan nih. ini Pulau Badar di daerah Komodo. Wow. Jadi ini betul-betul bukan fiksi ya? Bukan realitas. Realitas. Dan jadi gunung beneran, laut beneran. Dan warna pantainya memang pink seperti itu. Pantai cinta. Jadi Mas Jarod foto dulu baru gambar atau bagaimana? Ya, jadi saya pernah sama keluarga pernah ke sana. Lalu ada lihat pink beach tuh memang udah pantainya pasirnya tuh keping-pingan begitu. Maka disebut juga pantai cinta. Nah, maka sekarang kan kita lagi bahas cinta nih. Nah, itu termasuk untuk dalam rangka. Jadi saya tuh gini, setahun sekali, kalau setahun biasanya 2 kali 3 kali kita pergi keluarga, setahun sekali kita bulan madu.
Kalau punya duit yang jauh, nggak punya duit ya yang dekat-dekat aja. Dalam rangka saya untuk begini, ya tadi, untuk menghidupkan damai sejahtera, sukacita, kasih di dalam pernikahan itu. Kembali lagi ke soal tadi, kenapa ketika mengalami pandemi susah itu tetap damai sejahtera? Ya jujur saya pernah gelisah sih. Bahkan saya pernah pikir begini, Tuhan, ini usaha saya hampir semuanya tutup nih. Apa jadi pendeta aja ya? Tapi saya pikir begini sama Tuhan, Tuhan masa saya pensiun cari kolektor gitu. Akhirnya Tuhan, saya punya bakat tinggal lukis. Kalau saya lukis laku, saya nggak buka gereja deh. Masa saya pensiun cari makan dari kolektor gitu ya. Mohon maaf nih para pendeta ya, bukan nyinggung pendeta gitu ya. Tapi kalau panggilannya pendeta emang harus makan dari kolektor, makan dari mana lagi? Tetap makan soto, bakso. Kolektor itu kan bendahara yang mengatur. Kita dapat jatah sesuai aturannya. Betul. Jadi tidak salah. Jangan menyinggung pendeta. Tidak salah. Nanti damai sejahtera bisa hilang. Makanya saya bilang tidak salah ya. Orang tidak salah orang hidup dari persembahan, nggak salah. Cuma saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan kalau saya benar-benar bangkrut dan tidak punya penghasilan yang lain, mungkin saya akan seperti itu juga. Nah ajaibnya nih, lah saya ngelukis ya laku gitu. Makanya memang tidak seperti sebuah gaji ya. Kalau gaji itu kan tiap bulan pasti. Kalau ngelukis ini kan dapat order ada, enggak gitu. Tapi damai sejahtera saya itu begini. Oh ini cerita lagi nih, saya tambah lagi ceritanya nih. Jadi Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu Instagram saya tuh dihack. Followernya padahal udah 48.000. Nah, saya jual lukisan bulan Mei tahun lalu sampai sekarang ini kan kira-kira ada setahun ya, 52 minggu. Lakunya juga kira-kira 60 pieces. Ya. Dari 60 itu hanya 4 yang karena kenal saya di Facebook. Jadi 54 yang lainnya lagi 95% tidak kenal. Itu dari Instagram. Jadi upload laku dari Instagram. Lalu Instagram saya itu dihack. Ini kan kayak orang punya toko, tokonya dibakar. Jadi selama ini saya itu dari Instagram gitu. Orang lihat di Instagram saya lalu jadi itu Instagramnya dihack. Tentu pada saat itu saya kehilangan damai sejahtera. Tapi karena kita hidup di dalam Tuhan, hilangnya itu nggak lama. Saya jam itu dihack itu kira-kira jam 4:30 sore. Waduh, nyoba minta lalu segera sebarkan lewat WA, tolong report karena kalau begitu di report nanti saya akan ada kemungkinan mengambil alih gitu kan. Udah yang apa bisa dilakukan gitu kan. Jadi ketidakdamai sejahteraan itu digunakan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Saya kan biasa tidur jam 9. Ya 9 kurang 1/4 ngambil keputusan, tidur aja lah. Ngajak istri berdoa. Tuhan, selama ini aku jual lukisan lewat Instagram, tapi bukan Instagram yang menghidupi aku, tapi Tuhan yang menghidupi aku. Yes. Maka saya percaya Tuhan, saya tidak akan mati, saya akan tetap hidup, saya akan pertaruhkan damai sejahtera saya karena Tuhan. Habis ngajak berdoa begitu, tidur pulas. Les. Jam 9 lo tidur, bukan jam 12, bukan malam. Jam 9 tidur, jam 4 bangun, udah. Itu damai sejahtera dan karena mujizatnya akhirnya punya fondasi yang kuat. Mujizatnya kembali? Belum ada. Belum ada mujizat. Tapi udah damai sejahtera? Sudah ketawa-ketawa. Oke, jadi 8 bahasa yaitu sukacita, damai sejahtera, sabar. Sabar. Wah ini paling susah ini. Bagi orang kolerik ini paling susah. Bagi orang plekmatik emang gak bisa marah. Kasih itu sabar. Ya kalau orang marahin terus ya bukan berarti. Kan ada orang yang marah karena kebenaran ya. Paulus atau Tuhan Yesus lihat bait Allah dipakai yang lain yang dia marah. Jadi orang bisa marah karena dia mencintai yang dimarahi. Ya, maka dia marah untuk menegakkan kebenaran. Tapi marah yang salah adalah marah yang karena kesinggung, harga dirinya disinggung, karena dia memang kesel sama orang yang dimarahi. Nah itulah. Jadi kasih itu tidak marah atau sabar. Tapi ada cinta yang marah. Nah, yang kita tidak boleh adalah mengembangkan atau di dalam pernikahan ini ya mengembangkan amarah. Ya. Maka firman Tuhan berkata, kalau kamu marah jangan sampai berbuat dosa. Artinya ada marah yang tidak dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Nah, makanya kalau mau marah mulai pagi hari. Bisa lama. Itu namanya orang licik. Jadi gini loh. Kita boleh menegur, tapi bukan marah. Loh apa bedanya? Nah, kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya bukan menegur, tapi menyampaikan pengharapan. Misalnya contohnya suaminya pulangnya malam-malam terus.
Nah, istri itu harusnya bilang begini, Pak, saya itu lebih bahagia kalau kamu pulang malam itu kabarin dulu. Karena aku tuh bisa cemas, kamu itu ada apa. Nah, itu namanya menyampaikan pengharapan. Jadi suami yang pulang malam dikasih begitu, aduh, aku udah bikin kamu cemas. Tentu akan berbeda dengan begini, kamu tuh pulang malam gak bilang-bilang, kamu tuh gak mikirin aku ya gitu. Gak usah pulang selain. Nah, itu kan udah menyerang, Iya. lalu minta dirinya diperhatikan. Tapi kalau berkata tadi, kalau kamu pulang malam gak ngasih tahu, aku tuh mikir kamu tuh ada apa-apa gitu. Jadi ini fokusnya dia. Itu biasanya pria lebih, suami lebih bisa terima. Oh iya ya gitu kan. Dulu saya pernah juga nggak, kita suami istri nggak langsung begini ya. Istri saya pernah gini, kamu tuh kalau pergi-pergi pamit gitu loh. Saya bilang, lo ngapain pamit nanti saya pulang. Lah, saya hidup dalam keluarga, saya dilahirkan di keluarga yang tidak ada pamit. Kalau bapak saya pergi tuh nggak pamit sama ibu. Mau saya tanya sama ibu saya, Bu, Pak neng di Bu, bapak kemana? Orang ngerti le, nggak tahu Pak nak gitu. Kok orang ngerti biar toh Bu? Kok nggak tahu gimana toh Bu? Lah buat apa le diurusin, buat apa gitu. Bu, nanti kalau bapak hilang gimana? Le, nek bapakmu hilang le, haleluya le. Dunia lebih terdamai kalau nggak ada bapakmu le. Loh, jadi bapak ibu saya juga bukan bapak ibu yang rukun-rukun gitu, enggak. Saya hidup dilahir di keluarga seperti itu. Maka saya juga nggak pernah pamit. Waktu menikah, istri saya ngajari saya pamit. Saya bilang, ngapain pamit gitu kan. Tapi waktu dia mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda, kalau aku tuh dipamitin, aku lebih seneng. Kalau nggak dipamitin, aku tuh bisa mikirin kamu gimana. Jadi itu namanya bukan marah, tapi kata-kata pengharapan. Ada lagunya tuh yang nggak pamit. Ada lagunya yang nggak pamit. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, kejamnya di kau. Nah, itu. Oke. Jadi apa lagi itu kembali? Pak kasih itu sukacita, dan sejahtera, sabar, murah senang. Yang sabar. Jadi sabar itu bisa kalau orang itu emang cinta kan. Kalau kita cinta banget sama anak, atau kita pacaran dah, kita tim beginilah katakanlah aja nih ya, kita tim syuting, tim apa, waktu itu anggap aja kita masih kuliah dulu, ada kegiatan gitu. Lalu pacar kita nih berbuat kesalahan, apanya lupa ketinggalan sehingga acara harus ditunda gitu. Kita nggak marah. Enggak. Coba yang lain. Menikah. Coba yang lain. Coba setelah menikah, beda lagi. Beda lagi. Nah, kenapa tidak marah? Karena kita cinta. Makanya kasih itu tidak pemarah. Jadi sebenarnya tidak pemarah, gitu ya. Pemarah itu tukang marah. Tapi bukan berarti tidak marah. Marah boleh kalau diperlukan, bahkan marahnya. Jelaskan sama saya, kapan Mas Jarod pernah marah kepada anak? Atau enggak pernah? Pernah sih, tapi istilahnya tuh jarang sekali. Terutama pernah marah itu di memang usia 6 sampai 10 tahun. Itu memang masa reward and punishment. Harus marah supaya orang tua punya wibawa. Orang tua juga harus bertindak sebagai orang yang punya otoritas. Dan masa itu masa yang memang boleh, bahkan harus, kalau menurut saya harus. Tapi kalau di atas 10 tahun jangan dimarahin lagi, dia akan berontak. Apalagi SMA dimarahi. Dikit nggak kabur. Jadi ada masa di mana memang kita boleh marah. Nah, tapi saya pernah tabrak aturan itu juga. Anak saya sudah SMP dan dia ngelunjaknya luar biasa. Saya hampir tempeleng tuh, tapi juga untung baru hampir. Itu pun setelah itu saya nyesal sekali. Dan saya minta maaf. Jadi pernah marah, tapi sesekali saja dan terutama pada masa-masa pembentukan pola. Jadi mendidik anak itu membuat peraturan, diberikan teladan, kalau salah dimarahi atau dihukum, kalau benar diberikan reward. Nah, ini masa-masa membentuk pola ini usianya 5, 6 sampai 10, 12 tahun. Nah, kalau ini sudah diterapkan, maka berikutnya udah nggak perlu marah lagi. Kalau kepada istri, pernah marah? Oke. Anak saya mau menikah di usia 20, sekarang sudah ya, tapi waktu itu. Anak saya mau menikah di usia 28 tahun. Bahkan di hari pernikahannya, dia bilang begini, Papa Mama tuh role model saya karena nggak pernah marah di depan saya. Itu di 28 tahun loh. Di usia 20 tahun kira-kira, dia pernah nanya kepada saya. Dan juga kepada istri saya. Anak saya usia 24 tahun, nanya kita, Pak, Ma, Papa pernah marah sama Mama? Kenapa aku nanya begitu?
Ya aku sih belum pernah lihat. Jadi pernah nggak saya marah sama istri? Pernah. Tapi kita nggak pernah marah yang sampai wah kamu tuh begitu depan anak. Dan anak-anak nggak kelihatan. Nah itu nggak pernah sampai marah kita tuh depan pembantu, depan anak, itu nggak. Kalau toh kita marah itu paling kayak gini loh. Ah kamu tuh jangan gitulah gitu. Itu udah marah itu. Udah bertengkar misalnya begitu. Kalau marah dalam arti kayak orang marah yang biasa, itu berkali nggak pernah. Tapi saya pernah sih dalam arti terutama di awal-awal pernikahan. Bukan hanya marah ya, bertengkar ya. Karena di awal-awal pernikahan itu kita bentroknya tuh banyak banget. Bentrok karakter, bentrok temperamen dasar, bentrok latar belakang keluarga. Saya Jawa, dia Tionghoa, saya sanguin, dia pragmatik, saya orang miskin, dia orang berada. Kalau pakai DISC, saya tipe intim, dia tipe stabil, pakai ilmunya personality, saya ENFP, dia ISTJ. Jadi bentroknya tuh banyak banget. Semua berbalik. Semuanya berbalik. Hanya cinta aja. Nah, kembali ke tema tadi. Perbedaan yang begini banyak tentu akan membuat namanya bertengkar atau marah itu sering sekali. Untungnya, nah ada untungnya lagi. Kita radikal di dalam firman Tuhan, sehingga kalau ada masalah, ada pertengkaran, itu kita kembalikan kepada firman Tuhan. Wow. Nah, saya ulangi ya. Kasih sukacita, damai, sejahtera sudah. Sukacita sudah, sabar sudah. Ya. Nah, sebelum masuk yang keempat, kepada kemurahan. Ya. Murah hati. Ya. Nah, memang waktu pacaran itu pasti murah hati. Pasti rebutan bayar gitu kan. Saya enggak tuh. Kenapa? Kenapa? Saya orang miskinnya minta ampun. Jadi saya ngajak pacar saya ini, tahu nggak? Ini anak saya lagi di ngomong. Anak saya waktu punya pacar, dia kan menikah nih. Mundur lagi waktu anak saya punya pacar. Papa, aku mau belajar waktu papa pacaran dulu gimana? Papa ngajak mama itu ngapain? Papa nih ajak mamamu ya, istri papa, mamamu nih. Papa ajak doa puasa, ajak doa keliling, ajak puasa Sabtu, ajak puasa Kamis. Papa, tunggu. Kenapa papa ngajak puasa terus? Kan papa nggak punya duit. Jadi ngajaknya ngusir setan, bakar jimat, pelayanan, doa malam, doa semalam suntuk. Nggak pernah ngajak namanya. Saya pacaran 6 tahun, belum pernah saya ngajak nonton dan bayarin. Nonton juga nggak pernah. Belum pernah ngajak dia ke restoran dan bayarin. Ngajaknya tadi itu. Nanti kalau udah puasa kan, mau buka puasa kan lapar tuh. Dia ngajak makan. Dia yang bayar. Inilah pacarannya orang miskin. Gengsinya nggak gimana tuh? Kan cinta tidak gengsi. Saya kan hidup apa adanya. Daripada nanti menikah dia kaget. Jadi saya udah jujur sama dia. Saya ini begini, saya itu miskin, makan aja nggak. Loh, saya itu waktu masih mahasiswa ya, waktu kuliah, saya rajin banget yang namanya ibadah ucapan syukur. Kenapa? Makan. Ada konsumsinya. Jadi kalau gembala kasih tahu, ada ibadah ucapan syukur ini udah mau jadi WL, mau nggak jadi WL, jadi apa saja pokoknya dateng aja. Waduh, itu saya namanya di gereja itu, di pastor di gereja tuh banyak makanan. Saya rajin ke gereja. Mampir gereja, dan pendeta saya tahu miskin ini kan. Udah kalau ini mampir ya, untuk mampir gereja, makan di gereja. Pak Paulus di Gang Baru, GBI Gang Baru dia dulu di Bogor. Saking miskinnya. Nah, dalam kondisi seperti itu saya pacaran, maka saya tidak murah hati dalam hal uang atau traktir karena dalam itu nggak punya. Gitu. Waktu pacaran. Waktu pacaran. Setelah menikah? Wah, duit saya yang pegang semuanya. Gimana nggak murah hati? Semuanya gue kasih dia. Rumah nama dia, beli kolam renang nama dia, beli mobil nama dia. Jadi properti semuanya nama dia. Sehingga Mas Heru udah bisa meninggalkan dia. Waduh, gimana kamu tinggalkan dia? Semuanya yang gue miliki dia miliki. Pertanyaan saya. Ya. Sifat murah hatinya Mbak Esther, istri Mas Jarod, itu memang sejak pacaran sampai sekarang nggak berubah atau ada perjalanan naik turunannya? Jadi begini, saya pacaran dalam kondisi miskin. Dia ya nggak kaya-kaya banget tapi oke lah gitu ya. Dan dari pacaran itu ya dia udah sering bayarin saya, traktir saya. Begitu menikah, 3 tahun pertama pernikahan saya, gaji dia itu 3 kali lipat daripada saya. Waduh. Kan saya kerja keluar dari lulus IPB, saya kerja di pabrik. Dia kerja di marketing. Gajinya naiknya cepet banget, dapat bonusnya banyak. Di pabrik tuh naik gaji setahun 30%, 20%. Maka begitu menikah, akhirnya saya banting setir. Saya pindah pekerjaan ke Jakarta di bidang marketing dari bawah lagi.
Nah, maka bicara murah hati itu, Padahal kuliahnya bukan itu. nah, maka bicara murah hati itu kita mengalami benar bagaimana istri saya itu membantu keluarga saya itu lebih daripada yang saya rencanakan. Jadi misalnya gini, saya membantu ibu 1 juta ya gitu. Ah, kasihan lah, tambahin 1,5 gitu. Itu menurut saya, itu yang membuat saya begini. Dulu saya terus terang ya pernah sembunyi-sembunyi ngasih ibu. Tapi begitu istri saya dengan murah hatinya mencintai keluarga saya, ibu saya berpikir loh ngapain saya sembunyi-sembunyi gitu ya. Ya udah wong dia murah hati. Makanya ketika ada murah hati dalam pernikahan, cinta antara suami istri juga makin kuat. Karena istri saya murah hati kepada keluarga saya, kalau istri saya misalnya pelit dengan keluarga saya, ya saya mendingan punya duit mungkin, dia kasih dia sedikit aja lah, yang lain gue pegang sendiri, kan gitu kan. Ya. Makanya murah hati dalam pernikahan itu penting, terutama murah hati kepada keluarga pasangan. Karena kalau kita mencintai mertua, mencintai ipar, ya mertua aja katakanlah. Kalau kita mencintai mertua, tapi pasti adanya mertua tambah cinta kita kan. jadi istri saya itu pintar juga, dia cintai ibu saya. Gara-gara dicintai ibu saya pikirkan, waduh dia orangnya baik. Ya udah, duit saya gue kasih dia semuanya. Kalau dia kan cinta ibu saya, katakanlah dia punya duit 100 juta, katakanlah aja sebulan gitu ya. Dan dia butuh hanya 20 juta sebulan. Kalau dia nggak cinta ibu saya, ya udah gue kasih aja 20 juta, lain gue pegang sendiri. Tapi karena dia cinta ibu saya, murah hati, 100 juta tiap bulan gue kasih dia semuanya. Jadi sebenarnya murah hati, makanya orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Ya. Termasuk dalam hal ini, istri saya murah hati kepada ibu saya, mendapat kemurahan dari saya. Saya murah hati kepada orang miskin, mendapat kemurahan dari Tuhan. Amin. Kan hukum itu kan berlaku Tuhan dengan kita, berlaku juga sesama. Oke Mas Jarod, sekarang suami istri itu kan bahasanya terus-menerus seumur hidup. Kita belajar 4 bahasa nih. Ya. Sukacita, damai sejahtera, sabar, dan murah hati. Kemurahan. 4 ini sudah diterapkan. Ya. Namun terkadang ada kendala-kendala di lapangan. Bagaimana kita punya daya indra yang kuat sehingga 4 ini kita pertahankan? Iya, emang hidup ini nggak ada yang mudah ya. Apalagi kalau kita sudah mulai ada kecewa, ada kepahitan, kita mulai cinta uang bukan cinta pasangan. Lalu, kok dia ngasih uang ibunya nih? Kalau gitu kasih uang ibuku juga, adikku juga, kayak berlomba. Jadi ketika ada hal-hal yang membuat rasanya bahasa cinta ini mau diterapkan dalam pernikahan itu kita mengalami rasa tidak enak gitu ya, rasa iri, atau kita rasanya kalau saya murah hati enakan dia dong. Ya. Dan itu pasti biasa banget terjadi dalam hidup seorang manusia gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa menikah adalah komitmen untuk hidup bersama-sama dan membangun kebahagiaan bersama-sama. Karena nggak bisa bahagia sendiri tuh ya tentu masih bisa kalau orang yang luar biasa, dalam arti bahagia sendiri. Tapi menikah adalah komitmen untuk hidup bersama, di mana cinta yang Alkitab ajarkan ini memang perlu untuk dihidupi bersama-sama. Jadi nggak bisa, kasih itu kan butuh sasaran ya. Kita murah hati, mau sama siapa? Gak bisa sendirian. Saya mau memberi kepada diri saya sendiri. Nah, kalau kita mau cari sasaran, bolehlah panti asuhan, boleh gereja, boleh. Tapi kenapa nggak dengan orang yang terdekat dulu? Ya. Oh, tapi Pak, keluarga pasangan saya itu kaya, diberkati Pak. Tunggu. Orang kaya itu memang nggak butuh dibantu. Tapi orang kaya itu nggak menolak pemberian. Jadi jangan berpikir bahwa kalau keluarga pasangan itu kaya-kaya nggak butuh kemurahan hati kita. Percaya saya deh, orang kaya itu nggak butuh bantuan, tapi tidak akan menolak pemberian. Iya. Kalau nggak percaya, kasih saya. Jadi, Oke, sekarang Mas Jarod, dari 4 bahasa cinta suami istri dari Galatia 5:22 ini dikatakan sukacita, damai sejahtera, sabar, dan kemurahan. Ya. Apa closing statementnya Mas Jarod untuk mengakhiri program ini? Begini, sama dengan karakter, demikian juga kasih. Kan kasih ini bagian dari karakter atau buah roh. Cuma khusus kasih ini dijabarkan lagi bahwa kasih itu murah hati. Karena memang kasih itu seperti bahasa buah roh yang utama. Nah, buah roh ataupun cinta itu sendiri itu
butuh waktu untuk dikembangkan sehingga akhirnya menjadi matang, sempurna, dan menghasilkan buah-buah yang nyata. Karena itu kalau saya mau mengakhiri dengan pernyataan saya adalah teruslah untuk komitmen mengembangkan sikap-sikap cinta ini, kasih ini di dalam aplikasinya dalam keluarga, dan terlebih lagi keluarga itu gardannya, sumbu utamanya itu pernikahan. Jadi murah hatilah sama istri, sabarlah sama istri, bersukacitalah sama istri atau dibalik dengan suami, sehingga yang namanya sukacita, damai sejahtera, tidak marah atau sabar, dan kemurahan ini kita mulai berikan kepada pasangan, karena itu akan segera kembali kepada kita dan anak-anak lingkungan akan merasakan semuanya. Yes, Sobat Penyembah, ini sangat powerful. Kita rencananya 1 episode jadi 2 episode, dan kita closing dengan lagu kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pastikan hari ini kita terus setia dengan panggilan kita. Yohanes 15:19 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Wow, buahnya adalah kasih di dalam rumah tangga. Dan 4 tahap pertama adalah bahasa cintamu dengan suami istri adalah sukacita, damai sejahtera, sabar, dan murah. Kita akan berdoa. Bapa, sempurnakan bahasa kasih suami istri ini untuk kami bangun. Sendiri tidak mampu, tapi Roh Kudus memampukan kami. Kami mengangkat tangan kami, ampuni kalau kami sempat tidak memakai bahasa kasih, bahasa cinta suami istri ini. Tapi kami mau praktekkan dengan kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kami membangun dengan sukacita, damai sejahtera, sehingga kami sabar dan murah hati. Sehingga keluarga kami benar-benar bahagia dan menjadi alat untuk membahagiakan keluarga Indonesia. Pakai Mas Jarod lebih lagi, setiap keluarga kami bahagia, yang sakit telah disembuhkan, lemah telah dikuatkan, diperbarui, dipulihkan, dan menjadi bahagia. Dalam berkat Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sobat Penyembah, sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang. Lebih bahagia, lebih powerful. Yes.